Abidin Aminullah ini adalah orang yang diberikan amanah untuk menulis kitab Miftahus Sudur. Kitab Miftahus Sudur, redaksi yang saya dapatkan di awal-awal adalah yang tulisannya masih tulisan tangan. Masih tulisan tangan, belum diketik, ya. Kalau ada yang tulisan ketikan, berarti ketikan itu dari saya. Kalau memang misalnya ada yang salah, berarti salahnya dari saya. Kemudian selanjutnya diterjemahkan oleh Dr. Andes Anding Mujahidin MAG, yang bukunya ini banyak tersebar di Suryalaya. Saya banyak belajar dari apa yang diterjemahkan oleh beliau. Kemudian ketika pada beberapa saat saya melihat bahwa ikhwan kita ini asik dengan zikirnya, asik dengan riyadhahnya, asik dengan mujahadahnya, maka saya berpikir sekali lagi, alangkah baiknya kalau para ikhwan lebih mengenal pangarsa Abah, tidak dengan katanya. Kan kadang-kadang ada orang yang paham sekali tentang Abah, dikit-dikit kata Abah, dikit-dikit kata Abah. Nah, jujur sekali saya lebih banyak berkenalan dengan sosok beliau melalui kitab Miftahus Sudur. Dan kitab inilah yang menjadikan saya masuk dalam tarekat. Karena kitab ini pernah saya banting. Sebelum saya masuk tarekat, kitab ini saya banting. Kenapa saya banting? Karena tulisannya masih jelek. Tulisannya tulisan jelek, kuyu, terjemahan dulu masih terjemahan Profesor Dr. Abu Bakar Aceh. Itu kan yang pertama. Jujur saja kalau saya awal kali pernah membanting buku ini dan akhirnya saya ingin mengangkat buku ini dalam momen-momen yang berharga. Saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, apa bedanya kajian Miftahus Sudur ini dengan hal yang lain? Dan apa bedanya susunan terjemahan Miftahus Sudur ini dengan yang lain dan sebelumnya? Bahwa dalam kitab Miftahus Sudur yang sudah diterjemahkan itu ada pancingan-pancingan subjudul. Sebenarnya Miftahus Sudur itu terdiri dari 6 pasal saja. Tapi dalam editannya itu sudah kita tambahkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Betul kan? Ya, ada sedikit perbedaan sedikit aja. Jadi tujuannya adalah ketika Miftahus Sudur itu adalah sesuatu yang global, sesuatu yang sangat masih umum, saya berusaha untuk memilah-milah sub-sub permasalahan yang ada dalam kitab Miftahus Sudur. Karena kalau kitab Miftahus Sudur dilihat dari hanya 4 pasal saja, kesannya itu terlalu sedikit. Tetapi begitu Miftahus Sudur kita kaji sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dalam editannya kita tambahkan dengan sub-sub pertanyaan, apa pentingnya zikir, apa syaratnya, apa ininya, sehingga ketika orang membaca tergairah. Pertama kan ditanya dulu, apa pentingnya bermursyid? Gitu kan? Begitu dipikir-pikir nggak tahu ya. Nah, begitu nggak tahu, akhirnya ketika membaca buku tersebut sedikit banyak akan mendapatkan jawaban. Kemudian sistem terjemahannya berbeda. Yang kedua adalah bahwa pada umumnya yang namanya buku terjemahan adalah Arabnya dulu, kemudian Indonesianya dulu. Betul? Arabnya dulu, kemudian Indonesianya. Kali ini tidak seperti itu. Karena maaf, kebanyakan ikhwan kita yang lebih menguasai bahasa Indonesia ketimbang Arab, maka terjemahannya adalah terjemahan dulu, baru Arabnya. Itulah sistematika dalam penulisan terjemah. Sehingga, maaf ya, kalau bukan levelnya Ustadz, mendingan kan baca terjemahannya kan? Iya. Kalau begitu baca Miftahus Sudur langsung terjemahannya Arab, orang biasanya segan baca. Kenapa? Belum apa-apa udah nggak kuat begitu. Jadi dalam hal ini kita membuat sebuah terobosan baru
bersama dengan Kang Odi mengedit sebuah kitab Miftahus Sudur dan hasilnya adalah seperti ini. Kitab ini mohon untuk tidak diperbanyak dulu, tidak untuk dicetak, karena masih akan ada revisi-revisi lanjutan. Ketika kita membuka sebuah kajian bedah buku seperti ini dan ada masukan dari para ikhwan, kita harapkan hal itu akan menjadi tambahan amunisi untuk Miftahus Sudur yang selanjutnya. Saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, tentu kapasitas saya dalam hal ini bukanlah seperti seorang yang disebut dengan pangersa dengan jejer. Beliau adalah seorang yang ahli ilmu, ahli amal, ahli riyadhah. Dalam hal ini saya jujur tidak akan mengkaji sedalam apa yang beliau kaji. Tetapi setidak-tidaknya kita mengambil tabarruk, kita mengambil berkah dari kitab Miftahus Sudur. Maka dalam penyajian kajian Miftahus Sudur pada pagi hari ini, sistemnya adalah terjemahan akan langsung dibacakan oleh Kang Odi semuanya, dan nanti setelah satu pasal terbaca semuanya, baru nanti kita akan masuk kepada penjelasan. Jadi kalau ditanya sudah hatam belum? Sudah, gitu ya. Sudah hatam belum? Sudah. Yang penting sudah dulu, gitu. Masalah pahamnya belakangan. Ya. Begitu Kang Odi. Jadi nanti kalau ada Kang Odi bacakan teks terjemahnya dulu satu pasal. Bapak Ibu silahkan mengikuti dengan alat tulis dan buku yang sudah ada. Kemudian nanti begitu masuk teks Arabnya, saya akan menyampaikan dalam bentuk PowerPoint yang seperti ini. Ya, begitu Kang Odi? Siap? Oh iya, silakan ya. Pasal 1, hakikat zikir, nafi dan isbat. Apakah zikir, nafi dan isbat itu? Apa fadilahnya? Zikir nafi meniadakan dan isbat menegaskan. Merupakan zikir paling utama dan paling besar pengaruhnya. Ia adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah. Tentang keutamaan ini didasari oleh beberapa dalil, di antaranya: ketahuilah tiada Tuhan selain Allah. Quran surat Muhammad surat ke-47 ayat 19. Zikir yang paling utama yang dibaca olehku dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas, ia masuk surga. Hadis riwayat At-Tabrani dari Zaid bin Arqam. Bagi ahli la ilaha illallah tidak akan menemui keburukan di dalam kubur mereka, tidak pula pada saat bangkit dari kubur. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Umar. Kalau seorang penzikir la ilaha illallah datang kepada Allah dengan membawa dosa seumpama bumi, pasti Allah akan mengampuni dosanya. At-Tirmidzi dari Anas dan Jami'ul Usul Al-Auliya 193. Saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, wa amma mahiyatun nafi wal isbat fa huwa afdalu wa asyaddu ta'tsiran. Hakikat dari nafi dan isbat, zikir daripada nafi dan isbat, fahuwa afdalu wa asyaddu ta'tsiran, memiliki pengaruh yang sangat kuat. Wa huwa kalimatu la ilaha illallah, yaitu kalimat zikir la ilaha illallah. Afdalu wa asyaddu ta'tsiran. Kalimat la ilaha illallah adalah satu kalimat yang paling dahsyat seantero jagat. Kenapa tidak? Kalau ada orang Arab, fasih berbahasa Arab, lahir di Arab, komunitasnya Arab, tentu dia bisa bahasa Arab, betul?
dia bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Andaikan